Ada kabar baru yang menarik nih teman-teman dari dunia sepak bola Malaysia. Jadi baru-baru ini FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia telah mengumumkan bahwa Harimau Malaya akan mengadakan laga uji coba melawan tim kuat yang nangkring di 100 besar ranking FIFA loh. Keren ya, gak main-main. Ini bagian dari pemanasan sebelum mereka itu lanjut tempur untuk mengganyang timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah timnas Malaysia melawan timnas Vietnam. Ini bakal adu kekuatan nih teman-teman ya. Di laga kedua yang dijadwalkan pada tanggal 10 Juni 2025 ini di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sebelum laga penting itu, timnas Malaysia sudah menyiapkan sparring ya melawan tim kuat yaitu Tanjung Verde atau Cape Verde ya. Tim yang lagi duduk di ranking 70-an dunia lah gitu. Match pertama itu dijadwalkan pada tanggal 29 Mei 2025 di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur ya. Dan match kedua bakal digelar secara tertutup. Entah kenapa ini harus secara tertutup, saya tidak tahu. Intinya akan digelar di Bukit Jalil pada 3 Juni 2025. Ini akan menjadi pertandingan yang seru, yang menarik. Tapi ada yang tak kalah seru dan tak kalah menarik juga nih teman-teman. Dari komentar-komentar netizen. Saya nggak tahu ini komentar dari siapa, nanti kalian coba simak saja, kalian simpulin sendiri ya. Oke, langsung saja simak videonya. Malaysia akan berhadapan dengan Cape Verde dalam pertandingan persahabatan di mana Malaysia sekarang ini sedang berusaha untuk mempersiapkan penampilan terbaiknya sebelum mereka menghadapi Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia. Tapi, melawan Cape Verde dinilai fans Malaysia lebih baik ketimbang harus melawan timnas Indonesia. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Jika Indonesia masuk 10 besar, baru ajak lawan. Indonesia tidak menawarkan apa-apa lagi dan tidak ada undangan formal dari Indonesia. Ranking FIFA Indonesia saat ini adalah 123 mengenai Cape Verde yang rankingnya 72 saja dilawan. Kenapa harus takut dengan Belanda? Untuk apa melawan negara lemah? Levelnya tidak sama. Cape Verde ranking 70. Karena rankingnya tidak terlalu jauh dengan Malaysia, lebih baik cari lawan dengan ranking 80 ke bawah. Wow, lawannya Cape Verde, salah satu tim terkuat di Afrika. Sudah lama Malaysia tidak beruji coba dengan tim dari Afrika. Pemain Cape Verde juga banyak yang bermain di Eropa. Bintang Manchester United, Nani, berasal dari negara ini. Di Piala Afrika, mereka bisa seri melawan Mesir, mengalahkan Ghana, dan masuk perempat final. Tim ini bukan tim yang mudah. Ya, Nani, pemain keturunan, tapi memilih untuk mewakili Portugal. Bisa dipahami, karena Cape Verde dijajah Portugal, banyak juga pemain Portugal yang berasal dari Cape Verde. Bukan apa-apa, balik-balik ranking 100 lebih juga, angan-angan tinggi fans fanatik, ujung-ujungnya kecewa juga, balik-balik itu saja kesudahannya. Aduh, lumayanlah, kalau sudah di bawah 100 ini, daripada terus-terusan melawan lawan yang sama saja, kapan Malaysia mau maju? Wah, gila, keren pertandingan ini, bertabur bintang Eropa dan Asia. Tetangga mana bisa menandingi kalau levelnya masih sebatas ASEAN saja. Semoga pemain Malaysia yang akan diturunkan tahu cara menahan bola, passingnya tepat, clearance-nya efektif, dan tendangan-tendangannya tidak melambung tinggi. Ayo! Kalau zaman Midin dulu pasti lawannya negara Asia saja atau ASEAN, sekarang di bawah TMJ bisa melawan tim rank top 100. Wah, tim ini kuat sekali. Kalau bisa menang melawan mereka, saya yakin saat SNBJ melawan Vietnam nanti akan lebih mudah. Mantap, ada kemajuan FAM, berani mencari lawan ranking di atas 100. Rasanya sudah lama tidak melawan tim dari benua Afrika, terakhir sepertinya melawan Gabon dulu. Baru ini lawan yang sesuai, dulu balik-balik cuma lawan tim kecil untuk menaikkan ranking. Kelihatan sekali pengurusan FAM sebelumnya cuma omong besar. Ujung-ujungnya main di Piala Asia cuma dapat 1 poin. Ranking 72 jauh lebih baik, masa iya mau friendly match dengan ranking Belanda? Semoga timnas Indonesia layak masuk Piala Dunia ya, kami di Malaysia juga ingin berkembang, saya suka kalau kedua negara ini maju. Saya juga respect dengan timnas, doakan Malaysia juga bisa maju seperti Indonesia.
Cape Verde oke lah statistiknya, hanya kalah dari timnas Kamerun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Ini baru betul pertandingan persahabatan melawan negara kuat, bukan undangan PSSI yang putus asa menginginkan Malaysia. Transfer market sudah terlalu jauh untuk timnas Malaysia melawan Cape Verde. 130 miliar versus 680 miliar. Turnamen Indonesia kah, bos? Tidak usahlah. Tidak ada dalam kalender FIFA. Jangan ngambek kalau kalah dari Cape Verde. Fokus utama adalah pertandingan melawan Vietnam. Wah, Malaysia melawan Cape Verde, negara kepulauan vulkanik sekitar 300 km dari benua Afrika. Cape Verde juga saat ini berada di posisi nomor 1 grup B kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Kebanyakan pemainnya bermain di Portugal dan seluruh Eropa. Para pemain Cape Verde ini sebagian besarnya bermain di liga-liga utama Eropa. Pemain La Liga dan Serie A pun ada di sana. Ini suatu pengalaman yang sangat berharga bagi skuad Harimau Malaya bisa beruji coba dengan negara yang memiliki reputasi yang cukup bagus. Terbaik, fam. Gila, keren mereka. Fisik mereka besar-besar sekali. Negara-negara yang dipenuhi bintang pun bisa mereka kalahkan seperti Mesir, Ghana, Kamerun. Meskipun jarang kita dengar negara Cape Verde dari kawasan Afrika, negara gugusan kepulauan, tapi rankingnya cukup bagus. Ini bagus buat pemain Malaysia menambah pengalaman. Apalagi peluang untuk membuktikan diri. Jika bisa menang, poin akan bertambah banyak nanti. Ini yang kita mau, bertemu pasukan di bawah 100. Kalau menang, poin ranking langsung naik. Jangan bilang Harimau Malaya cuma bertemu tim seangkatan di Asia Tenggara saja. Kali ini, bertemu tim yang kuat punya. Kalah jangan dihina, tolong jangan jadi seperti rumput hilalang. Menang dipuji habis-habisan, sampai seminggu cerita bola di warung mamak tidak habis. Apapun itu, semoga menjadi pengalaman yang berguna buat Harimau Malaya dan berhasil di pertandingan persahabatan nanti. Amin. Mantap Cape Verde, tim kelas A. Kan bagus cari tim yang bagus untuk persahabatan, para pemain perlu memastikan diri bugar, tapi kok seperti tidak terlalu heboh main di Ceras. Waduh, rada slow down dikit kenapa gitu kalau mau komentar soal timnas Indonesia ya. Ngegibah itu emang enak, emang seru gitu, tapi jangan sampai lupa juga karena tiap tim itu punya proses, punya perjuangan, dan perjuangannya itu beda-beda. Emangnya kalian pikir gampang apa untuk ngangkat prestasi tim nasional? Semua itu butuh waktu, kerja keras, dan juga dukungan. Bukan cuma, mohon maaf ya, nyinyir di kolom komentar. Boleh kok kasih kritik, boleh-boleh saja ya, asalkan jangan nyakitin gitu. Kritikan yang benar itu diibaratkan seperti vitamin, bukan racun. Ya, kalau kalian beneran cinta bola, tunjukin dengan cara yang elegan, bukan nyindir atau ngeledek tanpa mikir. Mohon maaf ya. Lagian begini ya, hari ini kalian nyindir, besok siapa tahu kita bangga bareng pas timnas kita berjaya ya. Amin. Jadi yuk mulai sekarang jaga jari, jaga hati, dan juga jaga martabat ya. Respect itu nggak bikin kita rugi ya, sama sekali nggak bikin kita rugi. Justru bikin kita makin keren. Support itu bukan menjatuhkan, karena sepak bola itu soal persatuan, bukan adu sindiran. Oke teman-teman, ini hanya pengingat saja untuk kita semua agar kita ini bisa bijak dalam berkomentar ya. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.